Didukung oleh usai hujan deras, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ke arah Cawang macet. Resmi jadi pelatih Timnas Indonesia, agenda besar dan langkah awal menanti Herdman dalam menukangi skuad Garuda di tahun 2026. Presiden Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan kantor pemerintahan di IKN bisa rampung pada 2028 mendatang. KPK geledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan suap pengaturan nilai pajak. Rusia menyerang kota pelabuhan Odessa, Ukraina, 5 orang terluka. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Hujan deras disertai angin kencang memicu pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ada orang nggak? Sebuah pohon besar di tepi jalan irigasi Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tumbang usai diterpa angin kencang pada Selasa sore. Seorang pengendara motor berhasil menyelamatkan diri, namun motornya tertimpa dahan yang tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Di GCC Menebang pohon yang tumbang di Jalan Raya Puri, GCC Cikarang Utara. Sekolah dua orang. Tapi enggak sampai korban, itu motor doang ngetindihin. Oh, orang mah sempat lari ya? Sempat lari, bocahnya mah mau ngemanin diri doang. Tadi itu angin tiba-tiba datang apa? Tiba-tiba pas kenceng doang. Saudara, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ke arah Cawang pada Selasa malam macet usai diguyur hujan deras sejak sore. Usai hujan deras yang terjadi sejak pagi membuat Jalan Gatot Subroto macet. Kemacetan diperparah dengan adanya genangan air di sejumlah titik. BMKG juga mengimbau agar warga Jabodetabek untuk waspada cuaca ekstrem beberapa hari ke depan. Ya, terkait dengan kemacetan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan dan Julian Fernando. Selamat malam, Niko. Bagaimana saat ini situasi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto? Ya, situasi terkini Ibrahim dan juga saudara di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Polda Metro Jaya ini dari arah Cawang menuju arah Slipi. Ini terpantau lancar, ramai lancar, baik itu di jalur biasa maupun di tol dalam kota. Sementara kalau misalnya menurut pantauan kami, tol dalam kota dari arah Slipi menuju ke arah Cawang atau sebaliknya ini masih dalam kondisi padat merayap. Kalau misalnya bisa kita lihat berdasarkan pantauan kami dari arah Slipi menuju ke arah Cawang ini padat merayap seperti biasa, Ibrahim dan juga saudara. Jam pulang kerja tentu ini merupakan hal biasa yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, baik itu di tol dalam kota maupun di jalur biasa. Namun hingga saat ini hujan yang berhenti pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, ini tidak terlihat adanya kepadatan yang berarti di depan Mapolda Metro Jaya. Sementara kalau misalnya ada beberapa himbauan yang disampaikan langsung oleh BMKG terkait dengan anomali cuaca yang terjadi
pada tanggal 12 hingga tanggal 15 Januari 2026 atau beberapa hari ke depan ini terjadi hujan, mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Yogyakarta hingga Papua. Dan juga hujan lebat atau anomali hujan ini juga terjadi di Jakarta, kita rasakan juga seperti itu, mulai hujan yang tidak menentu mulai dari pagi, siang hingga sore hari tentunya menyebabkan genangan di beberapa titik yang tentunya menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di jam-jam tertentu. Dan imbauan kepada masyarakat dari BMKG apabila terkait dengan cuaca ekstrem, Ibrahim dan juga saudara, tentunya masyarakat diimbau berhati-hati, waspada juga terkait dengan cuaca ekstrem tersebut. Tentunya cuaca ekstrem ini berdampak ke sejumlah perjalanan, mulai perjalanan darat, laut, dan juga udara, seperti itu. Ibrahim dan juga saudara, demikian. Kita masih terus melakukan pemantauan di sini, Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan kemacetan. Hingga saat ini tidak terpantau adanya kemacetan, baik itu dari arah Cawang menuju arah Slipi. Kalau misalnya dari arah Slipi menuju ke arah Cawang ini padat seperti biasa, padat merayap yang tentunya beberapa waktu ke depan ini akan terurai dengan sendirinya. Ibrahim, kembali ke studio. Niko, singkat, bagaimana dengan jalur-jalur lain di sekitar kawasan tol dalam kota, misalkan Senayan, Semanggi, seperti apa di sana? Kalau misalnya berdasarkan pantauan kami, ini di Senayan jalur arteri, ini kami melihat tidak adanya kepadatan yang berarti. Hanya ada beberapa antrian-antrian di belakang saya ini, imbas taksi dan juga kendaraan taksi online yang berhenti menanti penumpang. Tentunya ada beberapa antrian kendaraan yang terjadi di belakang. Tentunya setelah dari Polda Metro Jaya dari arah Cawang menuju ke arah Slipi ini terpantau, berdasarkan pantauan kami, pandangan mata kami, ini lancar, Ibrahim. Terima kasih Niko Anggriawan untuk laporan Anda langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu, saudara, banjir di permukiman warga di Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mulai surut. Akses jalan di permukiman warga, tepatnya di RT 13 RW 4 Kelurahan Semper Barat, masih terendam banjir meski sudah surut. Ketinggian air masih berada di antara 5-10 cm. Namun beberapa rumah yang berada di dataran lebih rendah masih terendam banjir, saudara. Warga masih waspada jika intensitas hujan tinggi kembali, dikhawatirkan terjadi banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang, Banten membuat permukiman warga terendam banjir hingga 1 meter. Warga diminta tetap waspada karena intensitas hujan yang masih cukup tinggi. Tingginya intensitas hujan di Pandeglang, Banten membuat Sungai Ciliman meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter. Sebagian warga telah dievakuasi ke tempat pengungsian. Dampaknya di 2 kecamatan itu sekarang mengungsi di beberapa tempat yang aman di masjid-masjid. Berarti dari PPBD juga sudah melakukan evakuasi atau seperti apa? Sudah Pak, kami mengevakuasi beberapa warga yang lansia, ada yang ibu hamil. Informasi lebih lengkap soal banjir yang melanda kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Stefanus Wangge. Selamat malam, Stefanus. Jadi bagaimana kondisi banjir di Semper Barat saat ini? Ya, Ibrahim dan juga pemirsa, kondisi di Jalan Ipar Timur atau Jalan Belibis di Semper Barat ini sudah mulai surut dibandingkan dari siang hari atau pada sebelumnya, yang sempat mencapai ketinggian di 20 cm. Saat ini kondisi air yang berada di jalan ini sudah surut dan berada di ketinggian 5 cm. Namun di beberapa rumah warga yang berada di dataran rendah itu masih terendam banjir dengan ketinggian kisaran 30 sampai 50 cm. Begitu, Ibrahim. Baik, artinya jika untuk bagian permukiman warga masih banjir, warga masih berada di pengungsian, Stefanus? Ya, warga yang sempat terendam banjir itu memang sudah kembali sejak
siang tadi setelah air mulai surut dan sudah mendapatkan bantuan maupun makanan dan sembako. Mereka sudah kembali sejak siang tadi untuk membersihkan rumah mereka dari rendaman air atau menyisikan barang-barang yang sudah terendam air atau yang tidak dapat digunakan kembali. Dan warga saat ini masih atau sudah bisa kembali pulang atau tidak perlu lagi ke lokasi pengungsian. Stefanus, apakah ada penambahan pompa yang disiagakan di lokasi? Karena kan cuaca ekstrim masih terjadi sampai esok kalau Jakarta. Untuk lokasi pompa di kawasan ini memang tidak terlihat gitu Ibrahim dan juga pemirsa. Namun air ini mulai perlahan surut dikarenakan memang ada waduk ataupun empang di belakang saya ini yang memang sudah berkurang debit airnya sehingga mengurangi rendaman air yang berada di permukiman warga. Oh, jadi selain itu apakah ada upaya lain untuk mengantisipasi banjir tidak kembali merendam Semper Barat, Stefanus? Untuk saat ini saya belum melihat ada upaya untuk pencegahan kembali banjir, begitu Ibrahim. Saat ini masih hanya aktivitas warga saja yang melakukan upaya agar air bisa mengalir ke saluran atau gorong air ini. Baik, terima kasih Stefanus Wanggi untuk laporannya langsung dari Cilenyi, Jakarta Utara. Saudara, tanah longsor memutus akses jalan desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jalan ambles sepanjang 50 meter hingga tidak bisa dilewati. Hujan deras membuat akses jalan di desa Tutup, Kabupaten Blora, Jawa Tengah putus akibat tergerus aliran Sungai Lusi. Selain merusak jalan, longsor juga menimbun rumah warga hingga 4 keluarga mengungsi. Jalan utama sebenarnya, jalan utama untuk akses warga. Di Bogor itu ada dua jalur, yang jalur dari timur dan jalur dari barat. Ini sementara kita tutup, nanti lewatnya di jalur di sebelah barat, muter gitu aja. Muter jauh berapa Pak itu Pak, kalau muter warga Pak? Sekitar 2,5 kilo. Resmi jadi pelatih timnas Indonesia, agenda besar dan langkah awal menanti Herdman dalam menukangi skuad Garuda di tahun 2026. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Usai resmi jadi pelatih timnas Indonesia, John Herdman dikenalkan ke publik. Agenda besar dan langkah awal menanti Herdman dalam menukangi skuad Garuda di tahun 2026. Welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and yeah, let's create big memories, and again, all the best, and see you soon. Hi Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Para penggawa Timnas Indonesia seolah tak sabar ingin segera bertemu dengan arsitek baru mereka, John Herdman. Ya, Herdman yang baru saja dikenalkan ke publik usai tiba di Indonesia pada 10 Januari 2026 menjadi harapan besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa kembali bangkit usai gagal tembus Piala Dunia 2026. Meskipun baru dikenalkan ke publik, namun Herdman telah bergerak berkomunikasi dengan para pemain termasuk sang kapten, Jai Ijes. Dalam 2 minggu ke depan, Herdman akan bertemu secara virtual dengan para pemain
membahas kualifikasi Piala Dunia 2026 yang telah dilalui. Spoke to the core group of players. I've had long conversations with our captain and some of the senior leaders. Not yet to learn about their World Cup, but just to get to know them as people and introduce myself. Over the next 2 weeks, I will have video conferences with the core leaders of the team to understand the World Cup qualification campaign, to get their perspective, to understand their motivations, why they play for Indonesia, what they want out of their journey. These are conversations that will take place in the next 2 weeks, and then I will visit them. Menjadi pelatih bagi tim dengan animo besar warganya pada sepak bola menjadi tantangan bagi seorang John Hartman. Sukses sebagai pelatih bagi timnas putra dan putri Kanada bukan jadi jaminan karir John Hartman untuk skuad Garuda berjalan mulus. Sebagai langkah awal, Hartman berencana melakukan asesmen apa yang jadi faktor kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. It's always an assessment. You take the time to listen, to understand people's experiences of the last World Cup, my own tactical experience of evaluating that 2-year campaign, which came close, but it fell short. Resmi didapuk menukangi Jai Ijes dan kawan-kawan, kini John Hartman dihadapkan dengan agenda padat timnas Indonesia di tahun 2026. Kurang dari 3 bulan Hartman harus persiapkan tim untuk FIFA Series 2026. Selanjutnya sederet FIFA Matchday hingga bulan November akan menanti pria berkebangsaan Inggris tersebut. Namun yang tak juga kalah penting adalah Piala AFF 2026 sebagai langkah meneguhkan kembali supremasi Indonesia di kancah ASEAN. Kini Hartman telah resmi menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Tentu dukungan dari semua lini, baik itu pemain, federasi hingga supporter, sangat diperlukan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal ambisi John Hartman membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Bungkus, ini langkah awal Hartman soal langsung komunikasi dengan pemain. Apakah ini merupakan sebuah kultur yang rasanya perlu diapresiasi? Iya, saya pikir penting bagi Hartman untuk mengenali dulu pemain-pemain yang sudah ada di timnas saat ini, karena dia belum sempat melihat permainan mereka, ya minimal mengenali dulu. Tapi kemudian yang paling penting adalah melakukan asesmen, melakukan evaluasi terhadap performa timnas di beberapa kesempatan terakhir, termasuk di kualifikasi putaran keempat, untuk mengetahui kondisi tim seperti apa, untuk mengetahui materi pemain seperti apa, sehingga ketika nanti memulai FIFA Series bulan Maret, dia sudah punya bekal. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditambah, apa yang harus dipersiapkan, itu sangat penting karena waktunya sangat mepet. 2 bulan itu bagi seorang pelatih timnas bukan waktu yang ideal. Karena pemain-pemain kita tersebar di begitu banyak negara, ya, tidak hanya di dalam negeri, di kompetisi domestik, ada yang di Belanda, ada yang di Perancis, ada yang di Jerman, bahkan ada yang di Amerika. Kesempatan untuk mengasesmen, untuk melihat itu sangat sedikit. Jadi memang perlu bagi dia sekarang melakukan pendekatan secara personal dengan pemain-pemain yang sudah ada di dalam timnas. Ini ketika dikenalkan ke publik, tampaknya sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh Hartman, termasuk juga memantau bagaimana liga domestik El Clasico. Ini yang juga dicatat seorang Hartman. Artinya strategi ini jadi jaminan kan untuk meningkatkan kembali motivasi di ruang ganti, Bungkus? Iya, saya mengapresiasi pendekatan dia, pendekatan personal ya. Datang ke Indonesia bersama keluarga itu menurut saya sebuah poin yang positif ya, yang tidak dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa dia berkomitmen terhadap bangsa ini, terhadap tim nasional Republik Indonesia. Dia punya tekad yang kuat untuk memenuhi harapan atau ekspektasi publik dengan membawa keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dia siap untuk lebih lama tinggal di Indonesia, bukan sekedar menangani timnas saat menjelang pertandingan. Itu modal yang menurut saya cukup penting untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa dia adalah orang yang tepat. Saya pikir Hartman juga menyadari bahwa negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang cinta sepak bolanya luar biasa dan keinginan untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat besar. Bahkan tadi dalam pernyataan Hartman
di saat memperkenalkan diri kan dia tahu bahwa untuk membuat Indonesia diakui sebagai negara besar sepak bola, satu-satunya jalan adalah lolos Piala Dunia. Nah, lolos Piala Dunia itu impian kita semua. Jadi kita memiliki kesamaan minimal dari satu sudut pandang bahwa pelatih ini menyadari apa yang menjadi harapan publik, apa yang menjadi ekspektasi publik, dan itu akan lebih memudahkan dia di langkah selanjutnya. Tapi kalau tadi soal assessment, evaluasi bagi seorang pelatih yang baru saja bergabung, baru saja tiba, itu lumrah dilakukan karena di sebelumnya kita jarang mendengar soal rencana atau planning seperti itu, Bungkus, biasanya. Iya, mungkin sekarang agak berbeda situasinya karena sekarang struktur di tim nasional kan juga sudah lebih lengkap ya. Ada direktur teknik, ada badan tim nasional, di mana badan ini otonom dan sekarang manajernya pun Pak Marji tidak lagi merangkap jabatan antara manajer dengan badan tim nasional. Pak Marji akan fokus di badan tim nasional, manajernya mungkin nanti orang lain. Jadi ini saya pikir memang kondisinya sekarang sudah lebih baik sehingga pelatih juga ketika datang itu memiliki infrastruktur SDM yang kuat, yang membuat dia juga tidak merasa perlu membawa terlalu banyak asisten. Kan kita tahu dia hanya bawa satu asisten fisik sejauh ini ya. Karena dia menyadari bahwa di tim kita ini infrastruktur SDM-nya sudah cukup banyak, sudah punya pengalaman panjang bersama Sintayong, pengalaman bersama Clifford. Dia menyadari bahwa itu sudah merupakan SDM yang sudah teruji di berbagai pertandingan penting, sehingga dia tidak merasa perlu terlalu banyak membawa tim. Oke, bicara soal mencari talenta juga, tidak hanya yang abroad tapi yang di domestik, yang lokal juga ini menjadi concern bagi seorang Herdman. Artinya ini sebuah kemajuan bagi regenerasi ke depan atau bagaimana, Bungkus? Iya, jadi tim nasional itu pada dasarnya memang harus banyak mengandalkan sumber daya manusia dari domestik ya. Karena pemain-pemain itulah sebetulnya tulang punggung. Patrick Clifford ketika pertama kali dipanggil timnas datang memperkenalkan diri juga kan bicara soal fondasi tim adalah pemain lokal. Tidak hanya pemain sebetulnya, jajaran pelatih pun, jajaran ofisial pun sebetulnya fondasinya kan mereka yang berada di sini gitu ya. Jadi memang saya pikir ini sebetulnya rumus yang umum dalam sepak bola, bahwa kalau kita mau kuat, kalau kita mau maju, fondasinya itu di domestik harus kuat. Tidak hanya jajaran ofisial, tapi terutama pemain. Nah, ini dengan kehadiran Herdman yang akan lebih banyak berada di Indonesia, dia punya kesempatan, punya waktu untuk lebih banyak melihat kompetisi dalam negeri. Jadi penting bagi Herdman untuk tahu peta sepak bola Indonesia secara menyeluruh, karena kan dia tidak hanya menangani tim nasional senior, dia juga kan punya tanggung jawab di timnas U23. Nah, kalau mau bicara tentang timnas U23, satu-satunya jalan adalah banyak nonton kompetisi profesional kita, Liga 1, Liga 2, karena pemain-pemain yang ada di kelompok usia itu mainnya di situ. Dia tidak bisa melihat di kompetisi yang lain karena kita nggak punya kompetisi usia muda yang proper yang bisa dipakai sebagai sumber pemasok pemain di timnas U20 atau U23. Jadi satu-satunya jalan ya harus banyak melakukan tour traveling untuk melihat kompetisi Super League atau Liga 2. Oke, ini kan di tahun 2026 agenda timnas Indonesia begitu padat, Bungkus. Kurang dari 3 bulan bahkan 2 bulan lah FIFA Series ini akan jadi ujian yang pertama bagi seorang Herdman. Ya, itulah pentingnya kita juga sebagai masyarakat pencinta sepak bola juga sudah mulai lebih dewasa dalam hal menyikapi seorang pelatih ya. Jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari piala, jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari pertandingan yang berikutnya, hanya 1-2 pertandingan lah. Kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Ketika dia dikontrak 2 tahun itu ada targetnya. Target besarnya apa? Target besarnya kalau menurut saya kan Piala Asia. Piala Asia 2027. Nah, ya di antara pertandingan-pertandingan menuju Piala Asia itu adalah namanya target antara atau sasaran antara. Kita tidak boleh menghakimi pelatih hanya dari sasaran antara. Kita harus berikan ruang bagi dia untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk menerapkan konsepnya sebelum membuat judgement yang menyeluruh di target utama. Nah, ini kita harus mulai memikirkan itu secara komprehensif. Jangan mengulangi kesalahan di kesempatan sebelumnya di mana kita menghakimi pelatih di tengah jalan akhirnya malah berantakan semua. Oke, ini kan pelatih berkaliber internasional lah buat tim putra-putri Kanada akhirnya gabung di Indonesia, menjawab mampu mengemban tantangan besar. Tapi bagaimana soal komitmen federasi, pemain, dan juga supporter untuk mendukung sosok Herdman ini, Bungkus?
Iya, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus juga berkembang sebagai supporter, itu juga mendewasakan diri. Jangan terlalu mudah menilai pelatih hanya dari 1-2 pertandingan. Ingat bahwa setiap pelatih itu dikontrak dengan durasi tertentu, dengan target tertentu. Nah, target pelatih ini kan sebetulnya target besarnya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Sasaran antaranya adalah Piala Asia 2027, makanya dikontrak 2 tahun. Nah, menurut saya kita harus bersabar melihat tim berproses di tangan dia sampai ujian sebenarnya di Piala Asia. Kita harus bersabar melihat bagaimana dia menerapkan konsepnya, bagaimana dia membangun struktur tim nasional. Ingat juga bahwa Herdman itu juga tidak membalikan telapak tangan untuk membuat Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Dia butuh 4 tahun menangani timnas Kanada senior. Tapi sebelumnya itu dia bahkan punya waktu sekitar 6 tahun menangani timnas putri Kanada. Jadi sekali lagi tidak ada keajaiban dalam sepak bola. Kita harus sabar menjalani prosesnya. Dan untuk itulah saya pikir kita harus mendewasakan diri untuk melihat proses itu berjalan. Melihat bagaimana Herdman beradaptasi, bagaimana Herdman mulai menerapkan konsepnya terhadap timnas ketika memulai FIFA Series. Mungkin hasilnya tidak luar biasa. Kita harapkan bisa improve di pertandingan FIFA Matchday berikutnya. Terus bertahap sampai ujian sebenarnya di Piala Asia. Oke, baik. Kick off bagi Herdman di Timnas Indonesia sudah dibunyikan peluitnya, artinya kita akan menunggu bagaimana proses yang akan dijalani oleh seorang Herdman. Terima kasih Bungkus untuk analisisnya di program Kompas Malam hari ini. Banjir yang sempat menggenangi jalur Pantura berangsur surut pada Selasa malam. Ketinggian air yang kini hanya berkisar 10 cm. Seorang warga yang menjadi korban banjir di Serang, Banten terpaksa dievakuasi tim SAR gabungan lantaran kondisinya tengah sakit. Seorang warga korban banjir di perumahan Bumi Ciruas Permai 2 dievakuasi pada Selasa malam untuk mendapat perawatan. Ratusan rumah di perumahan Bumi Ciruas terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sementara itu, di Kudus, Jawa Tengah, banjir yang sempat menggenangi jalur Pantura berangsur surut pada Selasa malam. 2 lajur sudah bisa dilewati kendaraan. Untuk memantau kondisi banjir di Kudus dan juga di Serang, ada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Kudus, Jawa Tengah. Sementara di Serang ada Suherdi. Selamat malam, kita ke Iwan terlebih dahulu. Iwan, bagaimana kondisi banjir di jalur Pantura pada Selasa malam ini? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Memang banjir yang sempat menggenangi jalur Pantura Kudus Jawa Tengah sejak siang menjelang sore tadi, untuk kondisi malam hari ini sudah berangsur surut. Hal ini disebabkan karena hujan yang dengan intensitas tinggi sudah reda, dan kemudian sungai-sungai yang ada melewati jalur Pantura ini debit airnya sudah mulai menurun. Sore tadi memang terjadi genangan di jalur Pantura kembali setelah sebelumnya sempat surut, namun kemudian naik lagi dengan ketinggian hampir mencapai 50 cm di beberapa titik. Hal ini disebabkan karena luapan sungai ada di 3 titik, yaitu Sungai Dawe yang ada di Gembarejo, kemudian Sungai Piji yang ada di Hadipolo, dan Sungai Plajen yang ada di Degulo. Nah, sungai-sungai ini bersumber dari hulu, yaitu Pegunungan Muria yang pada siang hari tadi kembali diguyur hujan deras, sehingga airnya meluap ke jalur Pantura dan sempat melumpuhkan Pantura beberapa saat. Namun setelah hujan reda sejak menjelang malam tadi, banjir sudah mulai surut dan kemudian arus lalu lintas sudah mulai bisa terurai. Dari 2 lajur, baik itu dari arah Kudus maupun dari arah Pati, ini sudah bisa melewati, meskipun masih ada genangan di beberapa titik dengan ketinggian kurang lebih 10 cm. Nah, warga dihimbau untuk tetap hati-hati dan waspada karena dampak banjir ini juga menyisakan banyak lubang di jalur Pantura. Ibrahim. Iwan, selain di jalur Pantura, apakah banjir juga merendam permukiman warga? Kemudian antisipasi bagaimana ke depan agar banjir tidak kembali terjadi di tengah cuaca buruk yang masih terjadi?
Ya, benar sekali Ibrahim. Memang dampak banjir ini tidak hanya berdampak di jalur Pantura, namun juga di pemukiman warga. Dari data BPBD Kabupaten Kudus per sore hari ini tadi, untuk desa yang terdampak banjir di Kabupaten Kudus ini sudah mencapai 31 desa di 7 kecamatan. Nah, ini tentunya ada penambahan yang cukup signifikan, yang tadinya hanya 16 kemudian naik 23. Nah, malam hari ini sudah ada 31 desa yang terendam atau terdampak banjir. Nah, upaya dari pemerintah daerah ini sudah melakukan asesmen dengan mendirikan posko di beberapa titik dan juga dapur umum serta pengungsian yang nantinya difungsikan bagi warga yang terdampak parah banjir yang ada di Kabupaten Kudus. Selain itu, warga yang tadinya masih enggan mengungsi, mulai sore tadi terlihat sudah mulai mau mengungsi di beberapa titik yang ada di posko pengungsian. Seperti itu, Ibrahim. Baik, dari Kudus, Jawa Tengah kita bergeser ke Serang, Banten. Selamat malam, Herdi. Bagaimana kondisi banjir di Serang? Apakah perlahan sudah mulai surut di malam hari ini? Ya, selamat malam, Ibrahim. Pemirsa, kondisi ini saya di belakang ini masih rendah, tinggi 1 meter, masih kedalamannya dataran ini paling rendah di antara sehingga ratus rumah yang tinggal di perumahan Bumi Ciruas Permai. Dan saat ini kondisi di Kabupaten Serang, titik banjir ada 2 titik yang masih terendam banjir, yaitu titik satu di perumahan Bumi Naga Lestari di wilayah Kecamatan Kibin, dan yang kedua ini titik perumahan Bumi Ciruas Permai, yaitu Kecamatan Ciruas. Ada 2 titik ini masih di merendam rumah warga, yang itu akibatnya sebenarnya 2 hari berturut hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang. Dan ini juga kondisi ini sudah mulai surut, namun kondisi ini perubahan sedang baik, sebagian tidak masih bertahan di rumah. Baik, Suherdi melaporkan tadi sedikit ada gangguan sambungan audio visual kami dengan Suherdi dari Banten, tapi disampaikan ada 2 titik di Serang. Terima kasih Suherdi untuk lapornya. Sebelumnya ada Iwan Miftahudin, terima kasih juga. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami cuaca ekstrim dengan hujan kerap terjadi dalam intensitas tinggi dan waktu yang lama. Berikut penjelasan BMKG bersama jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Bondan Wicaksono. Saudara, beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu kebelakang ini terjadi cuaca yang cukup ekstrim. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah tersebut, saat ini saya sudah bersama Mas Iqbal, prakirawan cuaca dari BMKG. Mas Iqbal, sehat ya Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Mas, boleh dijelaskan soal penyebab terjadinya cuaca buruk di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini terjadi? Ya, memang hujan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia cukup ekstrim ya, kategori sedang, lebat atau bahkan hingga ekstrim terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa ya. Dan memang salah satu penyebabnya adalah kalau kita lihat sendiri monsun Asia yang aktif yang membawa udara basah dari wilayah Laut Cina Selatan hingga terdorong dan adanya belokan angin yang terbentuk di sepanjang Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara membentuk potensi pembentukan awan hujan di wilayah tersebut di sepanjang Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi dalam beberapa hari ke belakang maupun potensinya hingga beberapa hari ke depan ini begitu. Nah, kemudian untuk dari prediksi dari BMKG sendiri, untuk cuaca ekstrim ini akan terjadi sampai kapan, Mas? Ya, dalam 3 maupun 4 hari ini dengan adanya pola konvergensi maupun belokan maupun perlambatan angin di sepanjang Pulau Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih cukup tinggi. Namun dalam beberapa hari ke depan seiring dengan adanya gangguan yang di selatan Bali maupun selatan Nusa Tenggara Barat yang semakin menjauh wilayah Indonesia, sedikit mengurangi potensi perlambatan di sepanjang wilayah Jawa, Bali maupun Nusa Tenggara begitu. Titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Indonesia? Ya,
Sebenarnya dari pola yang terbentuk ini, pola pertemuannya memang di sepanjang Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Tapi kalau kita lihat, memang saat ini terbentuk lebih ke wilayah Jawa bagian barat hujan yang terjadi, Jawa Tengah, Jawa Timurnya agak berkurang. Kemudian kalau dari BMKG sendiri ada imbauan kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi? Ya, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap update informasi cuaca di website resmi BMKG, yaitu di www.bmkg.go.id maupun di media sosial BMKG di @info_bmkg, maupun bisa juga melalui kantor stasiun meteorologi terdekat di wilayah Anda, begitu. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Memang ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di antaranya memang cuaca ekstrim yang akan terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa ini akan terjadi dalam 3 hingga 4 hari ke depan, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim ini. Benediktus Aditya, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Ya, sudah berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek untuk Rabu 14 Januari 2026 berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan nilai pajak. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan kantor pemerintahan di IKN bisa rampung pada 2028 mendatang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden Prabowo minta otorita IKN dan Menteri PU mengoreksi desain dan fungsi IKN saat pertama meninjau ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari. Prasetyo juga bilang Presiden berencana membangun 3 sekolah taruna Nusantara di ibu kota Nusantara. Berkenaan dengan progres pembangunan ibu kota Nusantara kita yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Ibu kota Nusantara disiapkan sebagai ibu kota politik mulai 2028 mendatang. Sejak 2025 pembangunan IKN memasuki tahap 2. Kami kutip dari kompas.id, data per September 2025 mencatat pembangunan kawasan inti, pusat pemerintahan dan gedung perkantoran di IKN sudah rampung 20%. Sementara pembangunan hunian layak mencapai 50%.
Selain pembangunan, pemindahan hingga 4.000 ASN juga ditargetkan rampung bertahap hingga 2028 mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan nilai pajak. 2 ruangan yang digeledah penyidik KPK yaitu ruang staf Direktorat Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah kantor KPP Madya Jakarta Utara pada Senin 12 Januari lalu. Penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai dalam bentuk dolar Singapura. Direktorat Jenderal Pajak menghormati langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. DJP akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan. Penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan perempuan pegawai terapi spa yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekos di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan suami siri korban. Inilah momen saat polisi meringkus pelaku pembunuhan perempuan pegawai terapi spa yang bekerja di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten. Polisi menyebut pelaku pembunuhan adalah suami siri korban. Polisi mengungkap motif asmara jadi penyebab pelaku membunuh korban. Sebelum membunuh, pelaku terlebih dulu terlibat cekcok dengan korban. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Adapun motif dari pelaku dari pendalaman sementara kita bahwa pelaku cemburu terhadap korban. Korban yang berprofesi sebagai terapis spa ditemukan tewas di kamar kosnya di Kota Bekasi, Jawa Barat pada 7 Januari lalu. Berdasarkan hasil otopsi, korban yang berusia 23 tahun itu tewas akibat kekerasan benda tumpul. Rekaman CCTV juga memperlihatkan aktivitas pelaku di kamar indekos korban yang terletak di Kayuringin, Kota Bekasi. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur dianiaya keluarga pasien yang tak terima karena merasa diabaikan. Kasusnya kini ditangani polisi. Kamera pengawas di ruang IGD Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur merekam aksi penganiayaan yang dilakukan keluarga pasien kepada tenaga kesehatan. Penganiayaan diawali cekcok antara keluarga pasien dengan tenaga kesehatan puskesmas. Keluarga pasien tak terima karena nakes menangani pasien lain yang tiba belakangan. Menurut polisi, nakes memang mendahulukan tangani pasien yang kondisinya dinilai lebih mendesak. Adapun korban salah satu tenaga kerja atau tenaga medis yang atas nama inisial RF. Pada saat proses penanganannya ditangani oleh perawat, pada saat itu sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien. Karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi sedangkan pihak yang luka-lukanya tidak terlalu parah tidak di posisi ke belakang dulu, sehingga tidak terima pihak keluarga korban. Akhirnya dari cekcok terjadilah kasus penganiayaan tersebut. Kasus yang terjadi pada Minggu 4 Januari lalu ini kini ditangani Polsek Sumeneb. Selain memeriksa rekaman CCTV, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki unsur pidana dalam peristiwa itu. Nurhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur.
Setelah akibat jembatan putus total akibat diterjang banjir bandang, sejumlah relawan terpaksa seberangkan bantuan genset dan tandon air bersih kepada pengungsi di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah dengan menggunakan kabel seling baja. Dengan menggunakan seling baja, para relawan ini mengantarkan bantuan genset dan tandon air bersih untuk pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Mereka terpaksa menyeberangi sungai yang deras karena jembatan penghubung terputus akibat terjang banjir bandang. Bantuan ini diberikan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Aceh karena para pengungsi tidak memiliki penerangan listrik dan tandon air bersih selama bertahan di pengungsian. Barusan menyeberangkan tangki air dan genset untuk korban banjir bandang di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ini dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan karena keperluan genset dan tangki air untuk pengambilan air wudhu. Relawan berharap genset dan tandon penampungan air bersih ini dapat meringankan beban pengungsi dalam menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Rusia kembali menyerang wilayah Ukraina, tepatnya di kota pelabuhan Odessa pada hari Selasa waktu setempat. 5 orang terluka. Rusia kembali menyerang wilayah Ukraina, tepatnya di kota pelabuhan Odessa pada hari Selasa waktu setempat. 5 orang terluka. Menurut layanan darurat negara Ukraina, Rusia menyerang permukiman warga dan merusak sejumlah pusat kebugaran dan gedung sekolah di kota pelabuhan Odessa, Ukraina. 6 gedung apartemen dan sebuah taman kanak-kanak juga mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.